Hi there, welcome to my channel. Meet ordinary people with extraordinary stories. If you like this video, hit the like button. And if you want to see more, press the subscribe button as well. Enjoy! Captain John Martono. Ya nggak? Manggilnya. Iya. Suatu kehormatan bisa ada di sini, luar Terima biasa. kasih mau datang ke sini. Pasti dong, siapa yang nggak mau datang ke sini ya nggak sih? Tiap hari sibuk berarti, masih sibuk. Berusaha sibuk aja. Berusaha ada acara lah gitu. Karena memang aku ingin ini studio dan galeri yang menjadi selain tempat aku mikir dan berkarya, juga ini menjadi ruang publik juga. Oke. Ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan teman-teman dan teman-teman baik kenal dan tidak kenal. Gitu. Workshop misalkan dan lain-lain lah gitulah. Asli Malang, pindah ke Bandung berarti pas kuliah dong? Iya, aku di Kota Batu. Jadi ke Bandung ketika mulai kuliah. 2000 tahun? Disebut harus tahunnya. Harus dong, biar kita tahu angkatannya. Pokoknya 3 presiden ke belakang aja. 3 presiden ke belakang. Coba tebak. Jadi nggak pernah pindah selain dari dari Malang ke Bandung, nggak pernah pindah ke lain kota. Ada ke lain kota, cuman kan kalau untuk studi ya ke Bandung. Dan aku memang cari tempat yang cuacanya sama. Gitu. Itu yang membuat aku lebih bergairah berpikir gitu. Karena yang aku harap dapat gitu. Secara tempat ya Lebih adem ya di Bandung ya. seperti tempatku asal kecilnya gitu-gitu. Berarti keluarga support dong ya? Oh, support. Kebetulan gini juga. Waktu sebelum pandemik ya. Aku tuh ingin membuat masakan tiap hari buat anakku tiap pagi. Itu selalu ngarang kan. Kalau sekolah 5 hari, Ya. berarti harus ada 5 menu dong. Iya betul. Apa ya? Jadi anakku ya lihat aja. Nah itu kemudian kan nggak mungkin aku masak sama dengan kemarin. Itu ya melatih kreativitas juga sih. Kalau biasanya orang tanya tentang lukisan, saya mau tanya tentang perjalanan percintaan. Ketemu ibu di mana? Lihat aja ini percintaan. ketemu istri di mana? Ketemu istri di Indonesia yang pasti. Di sebuah bimbingan belajar. Dia tuh muridku untuk masuk ITB. Ditipu rupanya muridnya. Tapi saya tipu, udah kamu masuk sama saya aja. Ya begitu ceritanya. Ya Berarti menikah sudah 13 tahun loh ya? Lebih. 2006. 2006. Berarti 14 tahun sekitar itu. 2006. Agustus 2006 tanggal 18. Jam 16. Keren, masih inget dong. Masih jam 16. Besoknya resepsinya tanggal 19. Cap, Ya. Istri selalu mendukung ya? Dalam segala karya, dalam segala hobi gitu. Ya sudah sepakat. Ya pasti mendukung lah. Jadi kan gini ya, makanya banyak urusan yang istriku yang urus. Dia manajer. Aku nggak mau tahu. Karena justru bukan mendukung lagi, dia yang ngurus gitu kan ya. begini. Kan kewajiban aku mikir sama berkarya aja. Jadi itu tadi dengan jadwal tertentu, dengan membuat konsep tertentu. Aku punya rencana mingguan, bulanan, sampai goal di 2020 itu apa. Ada semua di karya. Udah manajemen. Ada. Jadi kemudian ya makanya banyak urusan-urusan yang sebenarnya lebih baik istriku yang urus gitu. Termasuk soal harga lukisan. Wow. Aku nggak tahu harganya berapa sebenarnya, makanya kamu nggak bisa nanya ke aku. Siap, dirayu nanti Tapi ibunya. istriku juga nggak akan jawab. Tapi lukisannya nih temanya apa sih? Gini ya, kalau seniman itu berkarya kan ada keinginan. Kalau aku konsepnya the journey of happiness. Jadi kalau pengalaman pribadi sih aku nggak akan ceritain lah, nanti jadi curhat. Harus dong. Jadi aku ingin berkarya dalam kebahagiaan. Iya. Dan siap. Mudah-mudahan konsep happiness ini menjadi menular gitu. Kalau begini tuh disebutnya abstrak ya? Kata teori, kata teori, kata ilmu seni rupa ya abstrak. Ini kan tidak merepresentasikan apa-apa. Kan nggak lihat ayam dong? Enggak. Nggak lihat kura-kura dong? Enggak. Nggak lihat cewek menari kan? Enggak ada. Abstrak. Tapi abstrak tuh range-nya banyak. Nanti aja bacalah di buku. Oke, siap. Halaman 113. Siap. Ada di Art Book of Centuries atau apalah gitu. Cuman ya abstrak karena tidak merepresentasikan apa-apa. Jadi aku lebih mengkonsepkan dari The Journey of Happiness tuh ya buat aku
salah satunya ini gitu. Tapi rata-rata pelukis itu kan pakai kanvas, pakai apa ya? Pakai cat cair gitu kan? Ya. Nah, kenapa ini ada benangnya? Itu yang mau gue tanya. Ya, jadi aku melukis sejak kecil, sejak kenal cat aja pokoknya. Kemudian ya belajar kertas, kemudian kanvas. Setelah itu kuliah ke Bandung, tapi aku tidak di jurusan fine art ya. Aku di desain, tapi kan tetap emang bawa basicnya itu ada di seni, melukis gitu. Aku berkarya di kanvas. Berarti di ITB waktu itu kuliahnya? ITB, dari kanvas, kemudian aku berkarya di bidang tekstil. Jadi ada namanya fiber art. Jadi berkarya pakai medium kain dan serat. Tekstil itu mungkin sekitar 10 tahun. Nah, ketika aku mau balik ke kanvas lagi, apa ya? Kalau aku balik kanvas lagi, makanya kan gini, perupa seniman itu kan bidangnya selalu kreativitas dan konsep-konsep tertentu lah. Apa yang beda? Kemudian ya aku udah pernah berkarya tekstil, kemudian ya aku pakai coba kombinasi antara kain dan benang dan jadi aku melukisnya pakai medium kain sutra. Kemudian aku coba ya melukis, kemudian ya aku coba sulam, kemudian dilukis lagi, disulam lagi. Wow, gitu sampai merasa selesai. Selesainya kapan terserah aku. Karena aku nggak tahu seni gitu kan. Nah, segede gini tuh berapa lama waktunya? Aku punya target biasanya. Ini aku mentargetkan waktu itu 6 bulan. 6 bulan? Jadi 6 bulan harus selesai. Aku maunya terjadwal. Oke. Jadi ada karya yang aku selesaikan dalam seminggu. Ada yang 1 bulan. Ada nggak yang 1 hari? Ada. Tapi kecil berarti? Gede. Jadi ya karena ini kan keinginanku sendiri, nggak ada yang nyuruh. Tapi ada juga yang nyuruh, John bagaimana lukisan gede sehari beres? Terserah John mau ngasih apa. Ya udah. Kalau lagi cari inspirasi gimana? Apapun jadi inspirasi, aku nggak pernah nyari. Karena bagi aku seni itu harus blend sama kehidupan. Kehidupan itu adalah inspirasi. Cara mengubah ide menjadi karya. Banyak cara mengubah ide jadi karya. Aku yakin setiap orang tuh punya ide. Tapi kan aku bukan pelukis, jadi aku nggak keidean. Iya, tapi kan begini. Tidak harus yang punya ide itu orang. Kombinasi orang warna pelukis. aja nggak kepikiran. Itu kalau ngomongin lukisan. Tapi kan setiap orang punya ide sebenarnya. Tidak harus pelukis yang punya ide itu. Ya anggap aja ide kehidupan itu kan sesuai dengan kesukaannya masing-masing. Ya kebetulan kalau aku begini ya ide itu kalau di aku. Begitu punya ide, jangan ditunda. Hilang. Kalau buat aku hilang ya. Mungkin kalau perupa yang lain atau seniman yang lain, dia bisa menyimpan ntar sore atau besok pagi. Kalau aku begitu inget ini, makanya kemana-mana aku bawa sketchbook sebenarnya kan gitu. Aku ini. Jadi itu kemudian jadi catatan. Kemudian aku seriuskan hari lain. Hari lain kemudian ide itu bisa jadi lukisan, bisa jadi kegiatan, bisa jadi macam-macam kayak gitu. Tidak harus jadi lukisan ide itu. Jadi jangan pernah bilang nanti intinya ya. Kalau ada apa-apa ya udah langsung dulu. aja. Nah, kalau aku sih takut lupa. Bisa loh dalam barusan gue mau apa ya? Iya. Itu kan sering kadang-kadang mau kejadian ngomong gitu. juga ngobrol di tengah-tengah obrolan kita Ya suka udah lupa. apa dulu, Apalagi ide. gitu. Setuju. Kalau cara ide menjadi karya ya dinyatakan aja. Oke, ada gitar ya udah dilukiskan di gitar, di frame begini jadilah gitu. Termasuk aqua botol yang di atas itu jadi lampu. Itu gimana ceritanya? Itu kan, ya suatu hari aku ngobrol sama salah satu hotel terkenal lah, boleh disebut ya, Hilton lah misalkan. Dia kan punya program lingkungan dan lain-lain. Kemudian aku punya ide membuat elemen estetik di acara itu. Udah aja disatukan aja. Aku kan berapa kali ngegarap plastik gitu ya. Nah cuman kan dalam format yang kecil-kecil. Nah bagaimana kalau format plastik ini menjadi yang bermeter-meter tingginya. Iya. Nah orang kan nggak kebayang. Nah itulah tugas perupa itu membuat orang mengerti dengan cepat.
kan gini kan, bisa juga aku gini nggak ngerti silakan aja, tapi kan gini. Jadi ada tahap-tahap tertentu bagaimana kita bisa ngerti bareng. Akhirnya aku bikin modul plastik kecil, udah dilelehin, ada warnanya dari plastik hijau, plastik biru. Itu difoto dengan baik. Aku minta timku, ini foto ruangannya, ini tolong diulang-ulang. Seandainya di ruangan itu, kemudian kasih orang berdiri dan lain-lain, jadi orang kebayang. Oh tinggi orang segini, kalau tingginya itu 30 meter, segitu. Itu baru kemudian kan, kadang kita menjelaskan banyak apa ya maksudnya si John itu. Tapi kalau ini loh gambar simulasinya, 3D-nya gini. Oh begini maksudnya, oke langsung. Jadi ada unsur edukasinya. Jadi zero plastic waste itu, kemudian ada edukasi bagaimana membuat format botol-botol air mineral itu, bagaimana nyambungnya dan lain-lain. Jadi orang-orang di sekitar sini sudah, kalau aku perlu itu udah nggak perlu ngajarin. Aku butuh segini ya udah ngerjain. Itu aja sih sebenarnya. Dan itu ditular-tularkan, nggak jadi itu aja, ada yang jadi tas. Yeah. Kemudian dibawa, ada teman mau pulang ke Prancis, dia buat oleh-oleh di sana antik mungkin katanya. Ya udah itu di tas itu ada itu ya, adalah sekitar 30 dia bawa misalkan gitu. 30 tas dari plastik. Tas. Ada campuran kain juga sih. Cuman jadi plastik ini jadi bahan edukasi juga ini. Apa sih ini? Tugas perupa seniman itu kan membuat value dari medium itu kan jadi berbeda, ya naik lah gitu. Rata-rata pada gini, apa sih ini? Tapi begitu lah, oh botol mineral gitu. Jadi itu sudah artinya value itu udah secara pencitraan udah berubah gitu. Kalau misalnya saya mau belajar melukis, itu ada tahapan usia nggak sih? Nggak ada. Melukis, berkarya apapun dalam konteks kreativitas seni tidak ada yang telat. Karena setiap orang punya itu, punya aspek itu. Gini aku tanya ke Riri, waktu kecil pernah nggak nyoretin kulkas? Ya pernah. Pernah nggak nyoretin tembok dapur? Pernah. Itu kan dalam konteks bahwa orang yang tumbuh dulu kan faktor psikologi emosi. Emang ya gitu umur 2 tahun bisa perkalian? Enggak. Belum kan, perkalian kan setelah sekolah dong. Hanya bisa. Iya kan gitu-gitu. Nah mungkin karena begitu sekolah, kemudian oh iya aku ini emang mau jadi dokter. Kemudian sekolah dokter, sekolah insinyur, sekolah ada yang jadi militer, ada yang jadi administrasi dan lain-lain. Itu yang membawa ke profesi. Jadi kalau aku kan enggak. Jadi masuk di SD, masuk SMP, tetap keinginan tuh di wilayah itu. Pengen nyoret-nyoret terus. Ya, jadi kemudian menjadi bisa gambar, menjadi dikenal. Itu yang paling gampangan gini kan SMP itu yang pintar gambar sih itu tuh si John tuh. Gitu. Nah kalau temen ada yang terkenal lagi, itu pintar fisika tuh. Yeah. Nah sekarang dia jadi ahli fisika. Jadi aku anggap gini, nggak ada yang telat tuh gini. Misalnya nih ya, ketika menggambar bareng di tembok-tembok, ada seorang perwira ikut sambil bilang gini akhirnya, aku sebenarnya bisa begini. Jadi kayak inget lagi zaman kecil, zaman apa. Cuman kan kemudian sekolah militer. Nah sekarang dia nagih lagi, kapan dong ada lagi gitu. Jadi timbul lagi, makanya bilang nggak ada yang telat. Karena kan ingat dulu waktu awal-awal kan kita bisa itu. Cuman kan tidak terbangun karena kemudian itu tadi menjadi arah-arah sekolah profesinya masing-masing gitu. Kalau aku kan di jalur itu terus. Jadi nggak ada yang telat umur berapapun. Nggak akan buka kursus gitu? Enggak. Kenapa? Tapi aku lebih senang begini. Kamu kesini ya kita berkarya bareng. Jadi sharing. Jadi bukan ini loh ya, ini dulu ya, kamu ini enggak. Jadi aku lebih senang omongannya, tulisannya bukan kursus. Apa tuh? Sharing. Jadi tapi kan kalau sharing kan hanya sewaktu-waktu, tapi kalau misalnya sekolah kan terjadwal itu. Iya, kalau formal kan. Kalau yang tidak formal misalkan ya, sharing itu bisa diadakan ya per minggu, misalkan 2 hari seminggu dan lain-lain. Dan itu konteksnya sih, aku lebih senang begini. Kita berkarya bareng yuk ini. Itu yang aku pelajari. Kalau begini artinya aku harus ngomong dari sudut sini nih. Kalau dia begini, aku harus dari sudut sini. Makanya rumus anggap aja belajar atau sharing di bidang seni itu nggak ada yang sama. Kalau matematik kan
Re pelajarin ini. Semuanya mulai dari Kalau, 1 tambah 1. Kalau kamu nggak hafal udah. Tapi kalau di bidang kreativitas gini, oh begini nih, berarti aku harus dari sini dulu dong. Ngomongnya, bukan ngajarinya ya, ngomongnya dari sini sehingga kalau harapanku dia bisa tumbuh memang dari kekerenannya masing-masing. Jadi misalkan kita sharing 10 orang gitu ya di sini, harusnya ada 10 dia ini gitu. Eko, Budi, Rudi beda semua. Karena Eko, Budi, Rudi itu memiliki imajinasi yang berbeda makanya juga. aku kan? lebih seneng ini berarti aku dari sini nih ngebahasnya. Menurut aku begitu. Mungkin teman yang lain formulanya beda lagi. Dalam masa seperti ini banyak ngaruhnya nggak Pak? Pengaruhnya hanya situasinya. Biasanya ya misalkan secara pameran, biasanya kan ada opening, ketemu banyak orang, ngobrol. Sekarang kan pamerannya online. Kalau secara situasi studio di sini, aku punya kegiatan-kegiatan yang weekend di sini. Kemudian banyak rencana kunjungan, mungkin ada yang sekolah, ada mahasiswa, ada juga ya ada wawancara-wawancara yang personal gitu. Ada juga workshop di sini. Sementara ini batal dulu. Jadi sebenarnya situasinya hanya beda ramainya aja gitu. Nah, kalau menghadapi pandemi ya kemudian dari sejak bulan Maret kemarin itu kita udah bikin tutorial video ya sedikit menghibur juga lah. Melukis kaos. Nah, ada. Next project katanya. Next project. Itu tadi, aku merencanakan karya itu per tahun. Jadi istilahnya goalnya 2019 apa, 2020 apa. Jadi next project adalah ya aku harus mentargetkan menyelesaikan project-project yang memang dalam studioku sendiri aku buat. Tapi memang juga ada project yang misalkan barengan ya. Commission gitu, misalkan ada sebuah apa ya, bangunan atau interior yang sedang dibuat sama arsitek begitu, itu kita mikirnya udah bareng tuh. Aku lihat konsepnya gini, ya udah aku harus membuat rancangan lukisan seperti apa. Tapi bisa juga begini, dalam konsep ini kemudian arsiteknya nyari kayaknya ini yang cocok misalkan, nah gitu. Kalau project bisa project pameran, ya aku sedang memenuhi undang-undangan pameran itu. Cuman memang dalam keadaan ini emang banyak yang diundur. Banyak yang dipending. Begitu. Ya projectnya pameran, menyelesaikan rencana-rencana aku sendiri seperti yang aku mau gitu. Termasuk jembatan Antapani? Kan udah kan. Udah beres ya? Udah lama. Oh itu udah lama? Itu kan diresmikannya kan 2017 ya. Itu kerjaan 2017 ke 18 itu. Jadi itu dulu kita kerjain 3 bulan lah. Sekitar 3 bulan. Berarti Bandung banyak banget ya karyanya? Ada di Teras Cikapundung, ada di Bandara Husein, Flyover Antapani. Selebihnya adalah kerja bersama. Aku punya hashtag seni bersama, kemudian dibalik bersama seni. Itu maknanya apa? Iya, jadi kita bisa hidup bersama dalam seni, bisa create bareng dalam seni, dan kita harusnya gembira dalam seni. Itu proyek sosial. Aku lihat terakhir di Instagram udah nyampe Australia. Australia, Miami. Miami udah nyampe. Oke. Di London. Kemudian Bangkok. Ya kalau di sejarah pamerannya sih Cina, Jepang, Korea, Inggris, Polandia, ya Australia, mana-mana lah. Ya kalau galeri representatif ada di Australia, ada 2 galeri di Melbourne sama satu lagi kota mana aku lupa, ada di Bangkok, ada di London, ada di Miami, Florida. Terus ya kalau event internasional ya kan galeri itu kan misalkan di New York ya mereka bawa karya ke New York, Singapura mereka bawa ke Singapura, ada event di Korea ya gitu aja sebenarnya sih. Kalau pandangan seni untuk anak muda yang sekarang gimana sih? Apresiasi lebih? Ya seni itu kan gini, apa istilahnya? Istilah kerennya. Lebih
berkolaborasi lebih banyak areanya atau lebih Sekarang sistem halal yang kolaboratif itu terbuka luas dan dengan teknologi yang ada, aduh, sampai ada orang yang begini, gue mau ngapain lagi, semua ada. Balik kepada dirinya sendiri dong. Yeah. Teknologi sekeren-kerennya tetap sebagai teknologi, tetap kreatif thinkingnya itu ada di orangnya. Pernah lihat nggak toolnya bagus, kenapa hasilnya seperti itu? Ini canggih gitu. Yeah. Berarti kan orangnya nggak maksimal, itu kan disuruh aja. Nah, sebagai seniman ya kita harus paham teknologi juga meskipun tidak tahu secara teknisnya. Kan kita harus tahu perkembangan zaman. Jadi seni itu kan dinamis. Yeah. Seni yang terjadi di era 70, 80, 90 beda dong dengan milenial sekarang. Nah, aku merasa banyak terbantu. Aku pengen bikin jaket, pengen bikin ini, difoto dengan serius, kemudian kita formatnya menjadi plot gitu, tinggal buka lagi referensi, kan sekarang bisa di handphone gitu ya, Google, YouTube, lihat ini, everything. jadi hal-hal yang energik tuh begini-begini, aku mau print yang agak banyak merahnya, birunya, kemudian jadilah seniku ada di fashion gitu. Jadi ya kalau aku lihat pandangan untuk anak sekarang ya ini aja, jadi kita harus bisa mengantisipasi zaman, mengantisipasi itu kan ya tidak melawan kan, tapi zamannya begini ya. kita harus apa? Ya punya sikap sebenarnya, apalagi di bidang kreativitasnya seni, kamunya gimana? Itu sikap seninya, pikirannya. Harapannya buat Indonesia, buat seni Indonesia. Nah ini sesuai dengan rencanaku juga, bahwa Apa tuh? bersama seni dan seni bersama itu, aku ingin seni itu punya peran di dalam kehidupan bermasyarakat bagi rakyat Indonesia. Jadi tadi kan aku pernah bilang bahwa aku ingin membawa hashtag seni bersama dan bersama seni dalam konteks kebangsaan bagi seluruh Indonesia. Aku ingin menikmati berkarya bersama seperti yang dilakukan di Bandung, di Cirebon udah, di Medan udah aku ajak, dan rata-rata gue juga bisa ya ikutan begitu. Ini kan artinya mungkin aku berhasil menggali dasar-dasar keinginan dia yang selama ini dia nggak timbulkan karena kesibukan, karena profesi dan lain-lain. Dan kalau kolaborasinya kan bisa dari seluruh bidang ilmu. Misalkan kalau antara musik dan seni itu kan bisa, misalkan ya. Aku kan sering bikin kolaborasi, misalnya menikmati subjektivitas misalnya. Jadi antara bunyi dan seni kita bangun bersama, rupanya seperti apa, bunyinya seperti apa. Dan itu bisa dalam bidang-bidang ilmu yang lain. Kalau harapannya sih buat Indonesia ya kita bisa kebetulan kemarin teman-teman datang lagi sini yang suka hidup dalam bidang politik. Yeah. Aku bilang bangsa ini perlu moderator dan aku bisanya di bidang seni, dan aku ingin aktivitas seni ini bisa cair ke seluruh Nusantara. Dan terbukti di Bandung ini orang bisa rukun di situ. Punya pesan dan kata-kata indah buat generasi muda. Biasanya sih aku pesennya lewat menu. Tom yum. Pisang goreng. Ya pesannya ini aja sih sebenarnya. Aku itu paling agak canggung kalau harus menasihati. Ngapain sih nasihatin orang gitu ya. Kalau diminta pesan gini aja sih, kita harus bisa membangun dirinya sendiri gitu ya. Coba loh, jadi nggak usah nilai-nilai orang, balik ke diri sendiri. Harus bisa meraba diri sendiri ya. Jadi kita membangun diri kita sendiri. Jadi biarlah orang lain yang memang punya penilaian soal ini. Kan nggak boleh dong gue ini sebenarnya jagoan lo, nggak bisa. Yang bilang itu kan harus orang lain. Dia itu baik, itu kan harus orang lain, nggak bisa. Saudara-saudara saya mah baik, nggak bisa. Jadi balik ke diri sendiri aja. Jadi maksudnya kita membangun diri sendiri. Gue tuh siapa sih sebenarnya, mau ngapain gitu. Dan mudah-mudahan berguna buat orang lain. Sebenarnya itu. Kan kita makhluk sosial ya, ini gaya ngomongin teori gitu. Kita bagian dari sosial ini dalam nih maknanya nih. Saya juga. Iya, kita lihat diri sendiri aja. Jadi
kita nggak usah menilai orang lain, tapi diri kita sendiri aja dulu harus jadi baik dan bermanfaat buat orang lain. Ya mungkin baik itu efek Ya, sebenarnya. baik itu efeknya buat orang lain ya. Jadi gue pengen jadi orang baik, bukan itu juga, tapi balik lagi kepada kamu teh orang tahu. Jadi kalau ada yang bilang ini baik, itu efek aja, efek dari kelakuan kita, pikiran kita. Betul. Wah ini bisa diajak ngobrol nih, bikin ide bareng. Itu nggak bisa kalau kita nggak balik ke diri sendiri. Ngapain ya? Ngapain ya sebagai manusianya? Karena gue ini bukan mentimun ya. Gue kan bukan ayam. So, can I close? Bebas. bebas. Yay, Captain John. Thank you so much. Sami-sami. Aku senang lah. Don't forget to subscribe, like, and comment. Yay. Nuhun.